Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Hati-hati, inilah 7 golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lain. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takorubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai, kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi 103 hingga 104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Adapun diantaranya ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah, paling tidak 7 golongan manusia, yaitu 1. Orang-orang yang lalai. Adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati akan hati, pendengaran, dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan lagi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi atas diri-diri mereka masa untuk bertobat, niscaya tiadalah melainkan mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah dan dalam beribadah kepadanya, sehingga merugilah mereka dengan sebenar-benarnya kerugian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang hati pendengarannya dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat An-Nahl ayat 108 dan 109. 2. Golongan setan. Lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedang mereka berkawankan setan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya setan itu mengkiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh daripada rahmatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 19. 3. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki. Dan itulah seburuk-buruknya persangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada sekalian kamu manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun. Jika kamu memikirkan, namun sedikit juga di antara kamu yang berterima kasih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Fussilat ayat 23. 4. Mengada-adakan dusta kepada Allah. Yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia bahwa adalah ia orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tiadalah pada dirinya. Atau seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan sekendaknya dan tiada berbuat adil kepada umatnya, sedang di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas kalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 94. 5. Aniaya. Yaitu mereka yang tiada berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri, atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri, walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan 30. 6. Mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah kamu mengikuti pemimpin yang zalim, yang tiada hendak berlaku baik di antara sesama kamu, dan yang menyeruai kamu untuk terjun kepada lembah kebinasaan. Karena sesungguhnya ia adalah musuhmu, maka hendaklah kamu menasihatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Namun jika ia masih bersikeras dengan atas apa-apa yang ada padanya, niscaya binasalah kamu sebelum itu, sedang ia adalah orang yang paling buruk di sisimu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34. 7. Percaya pada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu putusan itu atas kamu, bahwa yang sedemikian ini dan sedemikian itu, maka beginilah hukumnya. Namun sebagian dari kamu lebih menyukai untuk mengingkari putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kamu lebih menyukai segala putusan yang batil yang ada pada manusia, sedang kamu berkata bahwa itulah suatu putusan yang sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan di antara kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 52. Akibat daripada mereka yang senantiasa jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya adalah mereka termasuk pada golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Oleh karena mereka telah berlaku zalim sesama mereka,
sehingga mereka beroleh siksa lagi asap yang kekal dan selama-lamanya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.